Komando yang sangat mumpuni di bidang kekuatan artileri. Hizbullah terkenal juga memiliki 3 brigade roket, yaitu yang pertama disebut sebagai Brigade Nasar. Brigade ini dipersenjatai oleh roket Katyusha. Katyusha sendiri merupakan multiple rocket launcher berkaliber 107 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Baraya Pembelajar yang menguak fakta-fakta sejarah di masa lampau yang mungkin sebagian dari Baraya dulur-dulur belum mengetahuinya. Di postingan kali ini ada fakta menarik mengenai satu sejarah adanya satu kompi pasukan Hizbullah yang berhasil menembus garis pertahanan negara Israel. Satu fakta menarik yaitu adanya perang singkat antara Hizbullah dan Zionis banyak menuai decak kagum dunia saat itu. Bagaimana tidak, adanya kejadian sebuah pasukan paramiliter yang hanya berjumlah satu kompi sanggup menggempur hingga meluluh lantakan belakang garis pertahanan musuhnya, yaitu Zionis Israel, yang saat itu dikenal memiliki kekuatan pertahanan, persenjataan, dan juga teknologi modern yang sangat canggih, bahkan konon terbaik di masa modern saat ini. Siapa lagi? Pasukan Hizbullah, atau kadang disebut juga sebagai Hizbullah atau Hezbollah, yang dalam bahasa Indonesia jika diartikan adalah sebuah partai Allah, adalah organisasi politik dan juga paramiliter dari kelompok Syiah yang didirikan di tahun 1982 silam yang berbasis di Lebanon. Karena momentum bersejarah tersebut di perang modern ini sangatlah menarik untuk dibahas, maka untuk sementara ini kita singkirkan dulu pemahaman negatif yang dominan tentang sekte Syiah. Berkaitan dengan agresi militer yang sedang dilakukan saat ini oleh Israel, ternyata ada fakta menarik. Seperti pasukan profesional lainnya, para pejuang Hizbullah yang selama ini gigih bertempur melawan Zionis Israel, konon juga memiliki pasukan komando yang sangat terlatih. Jumlahnya sekitar 5 kompi, di mana tiap satu kompinya berjumlah sebanyak 150 hingga 250 orang. Mereka konon sangat terlatih di basis marinir Iran dan memperdalam teknik komando dan juga intelijen. Oleh karenanya, para anggota dinas intelijen Iran sangat berperan penting dalam pembentukan pasukan tersebut. Dalam keadaan tenang, para personel pasukan komando Hizbullah ini melaksanakan tugas sebagai pasukan penjaga para pemimpin Hizbullah. Sementara dalam kondisi bertempur, mereka konon beroperasi secara senyap di belakang garis musuh atau dikenal dengan istilah behind enemy lines. Satu peristiwa penting setelah menunjukkan kemahiran bertempurnya dari pasukan elit tersebut. Operation Truthful Promise. Fakta menarik yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2006 silam. Adanya satu kompi pasukan komando Hizbullah yang berhasil masuk ke garis pertahanan di belakang pertahanan Zionis Israel saat itu melalui operasi yang dilakukan Hizbullah sebagai Freedom Force Samir Al-Kuntar dan his brothers. Mereka konon beroperasi selama 48 jam di wilayah Zionis Israel tanpa terdeteksi sedikit pun. Dan pada tanggal 12 Juli tahun 2006 silam, atau tepatnya 2 hari kemudian, mereka melancarkan penyerangan terhadap tentara Zionis Israel tersebut yang sedang melakukan patroli. Serangan yang dilakukan secara senyap ini berhasil membunuh 8 orang prajurit dan menyandera 2 lainnya. Dan atas aksi serbuan pasukan komando Hizbullah tersebut, Zionis Israel pun akhirnya konon geram dan membalasnya dengan cara melakukan agresi militer. Tepat pada minggu pertama pertempuran, Zionis Israel mendapatkan perlawanan hebat dari para pejuang Hizbullah di satu wilayah karena tentara Zionis Israel masuk ke perbatasan. Namun, dengan cepat pasukan Zionis Israel akhirnya berhasil menguasai desa-desa di Lebanon Selatan tersebut. Menyadari banyak wilayah Lebanon Selatan yang dikuasai Zionis Israel saat itu, pemimpin tertinggi Hizbullah pun kala itu, Hasan Nasrullah, segera memerintahkan pengiriman pasukan komando Hizbullah ke wilayah penting tersebut. Satu kompi pun dikirim untuk bertempur secara profesional. Hanya dalam waktu tempo 3 minggu lamanya, pasukan Zionis Israel akhirnya mundur dari Lebanon Selatan saat itu. Ditandai dengan hancurnya tank-tank Merkava yang mereka agungkan dan idolakan.
Banyak pihak tak percaya atas kemampuan para pejuang Hizbullah saat itu, namun faktanya memang demikian. Dari semua tank Merkava yang dikerahkan Zionis Israel saat itu, seperempatnya hancur. Hanya tank Merkava saja, tank Abraham yang konon terkenal buatan dari Amerika Serikat yang ikut dikerahkan pun banyak yang hancur saat itu. Jumlah kerugian dan korban di perang singkat tersebut, kedua belah pihak mengalami kerugian dan juga korban jiwa pastinya. Dan korban setelah kerugian di kedua pihak dari pasukan Hizbullah Lebanon, menurut dari liputan berbagai media, antara lain 481 dan 750 orang dilaporkan tewas. Selain itu, diantaranya ada 500 hingga 3.200 orang anak perempuan yang terbunuh oleh serangan udara Israel di Kana, Lebanon pun ikut terluka. Dan konon lebih dari 800.000 telah menjadi pengungsi di kamp-kamp pengungsian. Berikut jumlah penduduk sipil yang hilang di bagian selatan tak diketahui jumlah pastinya. Pada tanggal 28 Juli, Menteri Kesehatan Lebanon Muhammad Khalifah mengumumkan bahwa rumah sakit di Lebanon telah menerima 401 orang Lebanon yang telah meninggal sejak tanggal 12 Juli 2006 silam. Dia juga konon melaporkan di atas korban tersebut ada kurang lebih 150 hingga 200 mayat yang masih berada di bawah reruntuhan. Hizbullah mengakui ada 49 orang tewas di pihak mereka. Kepala Staf Israel Defense Force atau IDF, Letnan Jenderal Dan Halutz, yang saat itu telah mengklaim bahwa hampir 100 pejuang Hizbullah telah terbunuh pada tanggal 22 Juli silam dalam pertempuran darat di Lebanon Selatan saat itu. IDF juga mengklaim bahwa pembunuhan lebih dari 300 pejuang Hizbullah di tanggal 1 Agustus silam, memperlihatkan daftar lengkap dari mereka yang terbunuh. Dari pihak Zionis Israel sendiri, sebanyak 36 tentara Israel tewas, dikabarkan termasuk seorang pilot yang tewas dalam tabrakan antara dua helikopter saat itu. Dan juga tentu dua lainnya tewas dalam sebuah kecelakaan di helikopter, yang juga 4 tentara tewas setelah INS Hanit dipukul, dan 129 lainnya pun terluka parah. Sebanyak 20 warga sipil telah tewas, sementara 418 warga sipil lainnya dirawat di rumah sakit, dan 19 diantaranya luka parah, serta 875 jiwa lainnya dirawat karena syok. Banyak warga sipil meninggalkan rumah mereka di Israel Utara dan pergi ke arah selatan. Beberapa kota dan desa Israel di dekat perbatasan Israel-Lebanon saat itu telah ditinggalkan, seperti Kiryat Shmona dan Naharia, karena mereka takut akan roket dan tembakan mortir dari pihak lawan. Brigade Hizbullah selain memiliki pasukan komando yang sangat mumpuni di bidang kekuatan artileri, Hizbullah terkenal juga memiliki 3 brigade roket, yaitu yang pertama disebut sebagai Brigade Nasar. Brigade ini dipersenjatai oleh roket Katyusha. Katyusha sendiri merupakan multiple rocket launcher berkaliber 107 mm dan 220 mm buatan Rusia yang sudah dimodifikasi pihak Iran dan Suriah. Brigade kedua adalah Brigade Khaybar One. Brigade ini dipersenjatai oleh rudal jarak medium Naziat buatan Iran. Roket lainnya adalah misil Katyusha kaliber 302 buatan Suriah dengan jarak jelajah mencapai 110 km. Misil dari Fajar 5 jarak jelajah 130 km, serta misil Zelza 1 yang mampu mencapai target sejauh 160 km. Dan brigade ketiga tidak disebutkan namanya karena sangatlah rahasia, konon dipersenjatai dengan rudal jarak menengah Zelzal 2 dengan kaliber 610 mm yang mampu menjangkau dengan jarak jangkau sepanjang 250 km. Demi menimbulkan kehancuran dan efek kemusnahan lebih besar di pihak Zionis Israel, konon saat itu Iran mengirim lagi rudal Zelza yang sudah diperbarui oleh mereka, dan rudal tersebut mampu menjangkau jarak hingga 450 km. Dengan kekuatan di luar perkiraan itulah akhirnya Zionis Israel menyadari jika Hizbullah bukanlah lawan sembarangan hingga saat ini. Bahkan sesumbar dari pasukan Hizbullah yang siap memusnahkan pasukan Zionis Israel dalam pertempuran telah membuat nyali para personil pasukan Zionis itu pun menciut. Pada awalnya, para pemimpin Hizbullah mengatakan bahwa gerakan ini bukanlah sebagai sebuah organisasi,
Oleh karena itu, tidak memiliki kartu anggota yang merupakan hierarki kepemimpinan dan struktur organisasi yang jelas. Hizbullah sendiri memiliki pengaruh besar dalam politik Lebanon dengan memberikan pelayanan sosial, mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan juga membuka daerah pertanian serta pelayanan lainnya untuk ribuan warga Syiah Lebanon dan dianggap sebagai cermin gerakan berlawanan di sebagian besar dunia Arab dan Muslim dunia. Banyak di antara para politikus, beberapa raja dan pengusaha dunia yang mengaku sebagai religius dan agamais justru berlomba membuat rumah ibadah yang mewah dan megah. Hal ini sangatlah kontradiksi dan sangat disayangkan karena kenyataannya betapa masih banyaknya umat beragama yang masih sangat teramat miskin di seluruh penjuru dunia, bahkan miliaran jumlahnya. Bahkan banyak di antara umat beragama di dunia yang fakir dan miskin tersebut, untuk makan pun mereka masih tak mampu membelinya. Banyak di antara mereka, para religius dunia, mati hanya karena kelaparan. Sementara itu di belahan dunia lainnya, umat beragama yang kaya raya sangat bingung bagaimana cara menghabiskan uang mereka dan hidup berfoya-foya tiada arti. Namun, kelompok yang justru nyata bertindak sangat berani dan memiliki pasukan komando untuk mempertahankan sisi wilayah Palestina seperti jalur Gaza, tepi barat, dan komplek Masjidil Aqsa dianggap sebagai organisasi teroris oleh NATO, Amerika Serikat, dan tentunya Israel, yang sekutu-sekutunya diantara lain adalah Kanada, Australia, dan para negara-negara lainnya. Begitu pula dengan umat muslim dari sekte Sunni yang mengetahui bahwa Hizbullah adalah sekte Syiah yang sejatinya bukanlah seorang muslim, membuat mempercaya Tuhan untuk kesekian kalinya terpecah belah. Lagi-lagi inilah kartu as yang dimainkan bagi Zionis untuk memainkan catur politiknya agar dapat menguasai mereka dengan cara pecah belah dan kemudian dapat menguasai dunia Islam. Karena setelah Nasrani diinvasi keimanannya sejak 1000 tahun lalu dengan memecah menjadi banyak sekte dan saling berperang, masih ingatkah kita bahwa perang antara Katolik dan Protestan pada masa lalu yang sangat gencar? Bacalah beberapa buku sejarah dan literasi lainnya yang banyak beredar. Karena akhirnya membuat umat Nasrani dapat dikendalikan hingga kini. Malah sebagian menjadi pro terhadap mereka, bahkan banyak di antara mereka yang menjadi ateis. Setelah itu, runtuhnya musuh berikutnya yaitu Nazi dan juga kemudian komunis, dan kini target terakhir mereka adalah menghancurkan dan meruntuhkan dunia Islam agar tunduk dan bertekuk lutut kepada mereka. Islam adalah satu-satunya benteng terakhir di dunia ini yang sebenarnya dapat mengalahkan satanisme yang menyatukan umat Tuhan dan para pemercaya Tuhan. Para believers dunia, para agamais dunia untuk bersatu saling menghormati dan toleransi serta bahu-membahu untuk saling membantu seperti pada zaman nabi-nabi terdahulu, bukan terkotak-kotak seperti sekarang ini. Hal inilah sebetulnya yang sadar tidak sadar disukai oleh Zionis Israel, yaitu adanya strategi geopolitik pada masa kini mendekat kepada yang lebih dominan atau mayoritas di dunia Islam, agar Sunni dan Syiah tak boleh bersatu, sebab jika mereka bisa saling membantu atau bersatu dapat melawan Zionis, maka hal itu adalah sebuah mimpi buruk bagi Zionis yang memang tidak mengakui adanya Tuhan. Agenda mereka sendiri simpel, kaum agamais harus dihancurkan, dikotak-kotakan, dipecah belah, dan dimasuki faham-faham kekejian, kebencian, kebejatan, kemunafikan, tak bermoral, dan semua sifat setan lainnya yang seakan mereka tak memiliki agama walau tetap percaya adanya Tuhan. Namun kelakuannya taklah demikian karena Tuhan mereka adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Namun sebenarnya mimpi paling buruk di antara yang buruk bagi Zionis Israel adalah jika adanya kesadaran seluruh umat agamais dan kaum religius sedunia yang menyadari adanya Tuhan dan menyadari akan kebesaran Tuhan. Karena musuh mereka adalah satanisme atau kaum pemuja setan yang bersatu memerangi musuh yang paling nyata bagi mereka. Bersatunya seluruh kaum religius baik Sunni, Syiah, Katolik maupun Protestan, bahkan Hindu dan Buddha, jika semuanya bisa bersatu, ya itulah mimpi terburuk bagi Zionis. Sangat-sangat buruk bahkan, tapi sepertinya jauh panggang dari api karena Zionis paling pakar dan ahli dalam hal adu domba.
pengontrolan pikiran yang mereka lakukan, pengontrolan kesadaran, bahkan dalam masalah neuroteknologi. Mereka adalah pakarnya cuci otak atau pengontrolan otak untuk dapat menjadi pengontrolan pikiran dan kemudian menjadi pengontrolan perilaku pada individu manusia. Dan mereka yang mengatur perilaku manusia seantero jagat planet ini. From brain control to mind control to behavior control. Mereka punya kemampuan yang tinggi untuk masalah tersebut. Problem dan masalahnya hanyalah satu pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Apakah kita dapat mulai sadar akan hal tersebut? Silakan Anda jawab sendiri. Para pembelajar, demikian postingan kali ini. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.